Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karim wa syarrif wa addim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza man ittaqa. Kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Jami As-Salam yang semoga ditambah kemuliaan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia pasti ingin mengharapkan kebahagiaan baik di dunia, terlebih kebahagiaan di akhirat. Dari semua kebahagiaan itu rupanya nikmat iman dan Islam yang menyebabkan seseorang bisa menjadi bahagia ketika ia sakit, namun imannya kuat, ia sabar atas musibah yang Allah berikan. Begitu diuji dengan kesehatan, karena imannya kuat, maka ia pergunakan kesehatan untuk selalu melakukan kebaikan demi mencari bekal dunia dan bekal di akhirat. Karena hanya dengan iman dan Islam inilah kelak di akhirat seorang hamba Allah Subhanahu wa taala dipersilakan untuk menikmati segala nikmat yang ada di dalam surga. Sementara orang-orang kafir yang pada saat itu baru sadar, Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam surah Al-Maidah ayat ke-36, innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, lau anna lahum ma fil ardi jami'a, seandainya mereka memiliki semua perbendaharaan dunia, wa mislahu ma'ahu, dan ditambahkan lagi, liyaftadu bihi min azabi yaumil qiyamah, untuk menebus dirinya supaya tidak disiksa pada hari kiamat, la tuqbila minhum, Allah tidak menerima tebusan dari mereka karena mereka sudah tidak diterima tebusan oleh Allah. Walahum adzabun alim, maka bagi orang-orang kafir tersebut siksa yang teramat pedih. Oleh karena itu bersyukur kita sebagai seorang mukmin dan muslim. Mari sama-sama kita jaga iman kita dengan 4 hal supaya kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, supaya kita bisa masuk surga tanpa mampir ke neraka terlebih dahulu. Karena iman itu kadang-kadang bertambah. Ketika kita sedang berada di masjid, kita tahu, kita sadar, kita paham akan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, sehingga lisan kita sibuk dengan zikrullah. Tapi ketika kita berada di pasar, ketika kita berada di tempat-tempat yang tidak baik, maka kita kurang menyadari bahwasanya dimanapun kita berada, Allah Subhanahu wa taala akan melihat kepada kita. Oleh karena itu, iman seseorang akan menjadi tumbuh dan kuat yang pertama dengan ilmu. Oleh karena itu,
Al-Quran yang pertama kali Allah turunkan menggunakan kata Iqra, bacalah. Artinya setiap hamba-hamba Allah harus berusaha membaca, bahwasanya dengan membaca itulah akan banyak ilmu, dan dengan ilmu itulah maka seorang hamba Allah akan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang taat dan mana yang maksiat. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Mencari ilmu merupakan kewajiban bagi setiap orang Islam. Beda dengan sholat, beda dengan zakat, beda dengan puasa, beda dengan haji. Ilmu kapan saja. Tidak ada batasan bagi seorang mukmin untuk berhenti mempelajari ajaran agamanya. Oleh karena itu, begitu indahnya bahwasanya dengan ilmu ibadah sholat kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu zakat kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu seluruh ibadah dan kebaikan-kebaikan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pentingnya peranan ilmu dalam menghidupkan iman di setiap sanubari seorang mukmin. Yang kedua, iman harus disirami supaya iman tersebut akan subur, harus dipupuk dengan amal ibadah. Kalau ilmu bisa untuk menyirami tumbuhan, namun bila ilmu itu tidak diamalkan, maka tumbuhan tersebut akan kurang sehat. Dengan amal ibadahlah maka iman seseorang akan menjadi kuat. Oleh karena itu, mari sama-sama segala aktivitas kita, baik ucapan kita, baik tindakan kita, di mana saja dan kapan saja kita usahakan selalu bernilai amal ibadah supaya iman kita menjadi kuat. Langkah yang ketiga, supaya iman kita menjadi kuat, maka kita harus basmi hamaknya. Sebab iman seseorang pasti akan diuji dengan temannya. Berapa banyak manusia-manusia yang melakukan dosa kepada Allah karena bujuk rayuan temannya. Kalaulah tidak dengan manusia, tentu dengan bisikan syaitan. Oleh karena itu, maka kita harus bentengi iman kita dengan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita sebagai manusia yang lemah, yakin la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Selain dengan doa, kita pula harus selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dijaga dari tipu daya setan manusia maupun setan jin. Dan yang terakhir, iman kita pun harus kita pagari supaya iman kita tidak akan tergoda dengan segala bujuk rayu dari orang-orang maupun dari teman-teman kita. Kita harus pagari iman kita dengan pergaulan yang baik. Ketika kita sudah bergaul dengan orang-orang baik, insya Allah ketika kita malas dalam beribadah, mereka akan memberikan semangat kepada kita untuk beribadah. Tetapi sebaliknya, ketika kita bergaul dengan orang-orang yang tidak baik, justru berapa banyak di antara mereka yang bisa menjerumuskan kita. Oleh karena itu, sebagai orang yang beriman, mari sama-sama kita jaga dan kita rawat iman kita supaya kita meninggal husnul khatimah. Karena tidak ada bekal yang terbaik kecuali iman dan amal saleh. Kenapa sebagai seorang mukmin kita mengharapkan masuk di surga? Karena yang pertama, surga
adalah kehidupan abadi. Nanti ketika kita sudah berada di surga, kita tidak akan meninggal kembali. Itulah kehidupan abadi kita di alam akhirat, baik di dunia maupun di akhirat, maupun di neraka. Yang kedua, ketika kita sudah berada di surga, kita akan selalu sehat, tidak akan merasakan sakit sekecil apapun. Dan yang ketiga, ketika kita berada di surga, maka kita tidak akan merasakan tua. Selalu kita berumur sebagaimana umurnya Nabiullah Isa alaihi salam. Yang terakhir, penduduk ahli surga, mereka akan selalu bertambah kenikmatannya. Kalaulah di dunia kita makan dengan makanan kesukaan kita, tahap pertama kita merasakan nikmat, ditambahkan berkurang nikmat, tambah kembali kita sudah tidak selera. Tapi di surganya Allah Subhanahu wa taala, setelah kita makan kita akan nikmat, ditambahkan tambah nikmat, ditambahkan tambah nikmat. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya orang-orang yang cerdas adalah orang-orang yang selalu mempersiapkan bekal untuk kehidupan di alam akhirat. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini mendapatkan tempat di hati kita sekalian, dan kita selalu berusaha untuk menjaga, merawat dan menguatkan iman kita demi kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Wa syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iqraran bi rububiyyati wa irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa syahadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-masabihil ghurar. Matta salat ainum bi nadhar wa udhunum bi khabar. Min yaumina hadha ila yaumil mahsyar. Amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amma naha anhu wa hadzar wa'lamu anna Allah tabaraka wa ta'ala amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa tanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad jaddil Hasan wal Husain wa ala ali wa sahbihi khairi ahli darain khususan al-awwali rafiqi sayyidina Abi Bakrin Siddiq wa ala sadiqil masduq sayyidina Abi Hafsin Umar al-Faruq wa ala zawjil bintain sayyidina Utsman bin Nurain wa ala ibni ammihil ghalib sayyidina Ali ibn Abi Talib wa ala sittatil baqina radhiyallahu anhum ajma'in wa ala sibtai syarifain sayyidi syababi ahli darain Abi Muhammadin al-Hasan wa Abi Abdullah al-Husain wa ala ammaihi al-fadilaini ala nas sayyidina Hamzah wa sayyidina al-Abbas wa ala baqiyati sahabati ajma'in wa ala tabi'in wa tabi'i tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'idzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa'fu 'anna wa 'anil muslimin wa qina wa iyyahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi
يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعم يزدكم ويهدكم ولذكر الله أكبر